Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Wali dengan NIM 05206341, program studi Sistem Informasi dari PBJJ UT Serang. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web dengan pada mata kuliah STSI 4209 kelas 28. Jadi, pada tugas 1 ini kita diberikan dua file ya, yaitu file image dan file data.js dari pihak universitasnya. Kemudian untuk soal tugasnya yaitu indikatornya dalam tugas praktis 1 ini ada 3, yaitu merancang struktur HTML yang semantik dan valid, mengelola gaya terbuka menggunakan CSS, terus menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM-nya ya, untuk validasi form, manipulasi data table, interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing, pop-up, modal box, dan default box-nya. Tugas kali ini kita disuruh untuk membuat 4 halaman website ya. Yang pertama itu laman login HTML, ini contoh laman loginnya ya, indeks HTML nanti. Kemudian yang kedua yaitu laman dashboard menu ya, dimana di laman ini menu utamanya harus terdiri dari tombol navigasi, info bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring, progress DO bahan ajar, rekap bahan ajar, dan history transaksi bahan ajar, serta menampilkan greeting ya. Ini contohnya. Kemudian dashboard menu, kemudian informasi stok bahan ajar. Oke, mungkin langsung saja ya. Saya buka saya buka Visual Studio Code juga. Iya, untuk struktur foldernya ini juga ada ininya ya, contohnya. Dan untuk struktur folder saya kurang lebih bersama ya, ada indeks HTML, dashboard, kemudian tracking, stock, CSS untuk style CSS-nya, folder image atau ini aset ya di sini. Saya di sini masih folder image bawaan tadi yang dikirim di di soal. Kemudian folder JavaScript untuk menyimpan data.js yang tadi dikirim oleh di soal juga, dan script JS untuk script JavaScript codingan saya. Oke, mungkin pertama kita buka di HTML, indeks HTML dulu ya. Untuk poin pertama yaitu halaman login HTML. Di sini saya menggunakan index.html ya. Dengan ketentuan pertama yaitu input email dan password. Oh, dan juga pada HTML ini saya menggunakan elemen semantik ya, yang menurut saya ini ya sudah cukup semantik lah, karena ada main, header, nav, dan sectionnya. Ya. Untuk di halaman login ini untuk mainnya, pertama untuk body dulu ya. Bodinya ini login page, kelasnya, kemudian di mainnya kelas login modern ya, untuk konten utamanya. Kemudian di header ini nanti menampilkan logo, kemudian tombol bukan tombol ya, kalimat selamat datang ya. Kemudian di formnya ini untuk menginputkan email dan passwordnya nanti ya, dengan input type password agar bisa diinput nantinya. Kemudian di navbar ini, di navlink ini nantinya untuk menampilkan bagian lupa password ya, sama lupa kata sandi atau belum memiliki akun ya. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan buka live server juga ya, biar dijelaskan dengan sambil melihat contohnya. Nah, ini tadi di bagian headernya ya. Kemudian ini bagian inputnya, ini bagian nav-nya, dan ini ada button juga buat tombol masuknya. Kemudian ini saya juga nambah model pop-up untuk pas lupa password ya. Jika kita lupa password, nanti muncul modal lupa password. Kemudian jika belum punya akun juga sama, muncul pop-up juga modal. Mungkin seperti itu ya untuk di indeks HTML saya. Untuk style CSS-nya sendiri, untuk di bagian login ini untuk bodinya ya, untuk keseluruhannya berarti mungkin
Yang paling mencolok saya cuma pakai background yang linear gradient ini ya, dengan warna biru gold dan ada degradasi juga. Kemudian ini untuk animasinya ya, animasi belakangnya. Kemudian untuk login switch-nya ini ya standar saja sih, tidak ada yang begitu menarik. Paling ini ada hovernya doang, terus apa namanya, ada shadownya juga untuk model boxnya ya. Nah, ini media ini untuk dipakai untuk saya biar tampilannya menyesuaikan ya, kalau saya perbesar atau perkecil atau kita bukanya di HP ya. Oke, untuk selanjutnya itu di dashboard ya. Oh ya, untuk JavaScript-nya sendiri, ini ya pas login sistemnya, apa namanya, ada manipulasinya, yaitu pas kita menginputkan email dan password ya. Jika tidak sesuai dengan apa namanya, jika sesuai dengan data yang diambil, yaitu dari data pengguna yang dari data.js ini, dari data sini, jika datanya sudah sesuai email dan passwordnya, maka dia akan menampilkan modal sukses modal ya. Kemudian jika tidak, dia akan mencetak email atau passwordnya salah. Misal saya coba masuk dengan admin ya, kemudian kita salahkan stepnya, kita coba cek kode yang salah ya. Nih, dia akan sebenarnya belum masuk. Ini lebih berhasil ya, jika email dan passwordnya sudah benar. Kemudian kita lanjutkan. Ini untuk fungsi enter juga ya, biar kita bisa enter pas login. Ini pop-up-nya, untuk memunculkan pop-up-nya. Nah, ini sekarang kita kan sudah di dashboard ya. Untuk dashboard-nya sendiri, ya masih sama ya strukturnya. Menurut saya sudah lumayan semantik dengan body nav, main header section-nya ya. Untuk apa namanya, stylenya sendiri tidak banyak. Style sebenarnya masih flat saja ya di bagian dashboard ini. Ini di bagian dashboard ini hanya gini saja sih. Display flex, legender di tengah, untuk navbarnya ya, navbar sini. Ini untuk bagian navbar juga. Ini hover untuk pas kita mengarahkan kursornya ya. Terus ini untuk drop button, yang ini nih. Ini kalau diperbesar beda ya tampilannya. Ini mungkin gitu saja ya stylingnya ya. Kemudian untuk di dashboard sendiri, cuman ada greeting ya di sini ya. Bentar. Untuk JavaScript DOM-nya sendiri yang saya pakai di greeting ini ya, function set greeting ini. Saya menggunakan let greeting ya, selamat malam. Jadi jika jam yang tidak ditentukan di sini, berarti dia masuknya ke selamat malam ya. Untuk apa namanya, untuk greetingnya, karena sekarang saya bukannya pas jam 11.14 malam ya, jadi dia ininya selamat malam dengan menampilkan nama pengguna, lokasi pengguna, dan role pengguna. Nih, administrator dan pusat. Mungkin ini saja ya JavaScript DOM yang saya pakai di bagian dashboard. Kemudian untuk di tracking, di stok dulu ya. Untuk di stok, HTML-nya masih tidak banyak yang beda ya. Dan ajar, ini yang untuk info ajar. Mungkin stylingnya saya bahas sedikit ya. Untuk stoknya pakai modern. Ini biar space-nya ada space ya di kanan kirinya ya. Kemudian ini box covernya, ini biar ada tampilan seperti ini ketika kita mengarahkan kursor. Untuk gambarnya, styling gambarnya. Oke, itu saja ya. Ini cuman ininya, apa namanya, headingnya, paragrafnya. Ini untuk detail ya. Ini detail aktif. Ketika dipencet,
buttonnya, dan ini desain buttonnya. Kemudian untuk JavaScript yang saya gunakan di info bahan ajar ini, dia apa namanya, ini render stock ini untuk menampilkan semua data bahan ajar ke halamannya ya. Jadi di sini kan sudah ada semua nih. Jadi dia di sini function ini ya, dengan mengambil apa namanya, variabel dari stok kontainer ini ya. Kemudian ini juga apa namanya, inner HTML ini untuk mengubah isi HTML-nya ya, dari ininya kan pas di stok ini. Jadi untuk mengubah indeks apa namanya, item dan indeksnya ya. Kemudian ini untuk memuat kartunya ya, detail, maksudnya detail ininya ya. Ini inner HTML ini untuk memuat ininya nih. Kemudian JavaScript ini juga saya menggunakan ini ya, category selector ya, untuk button detail, supaya apa namanya, kita bisa menampilkan atau menyembunyikan detail bukunya seperti ini ya. Juga JavaScript dong. Kemudian untuk menambah stok juga sama ya, saya menambah function add stock untuk menambah data baru ke dalam array. Kemudian jika JavaScript DOM-nya yang dipakai yaitu jika kode barang, nama barang, dan stoknya kita kosongkan, itu salah satu kosong ya, maka dia akan memunculkan pop-up ya, semua field wajib diisi. Nih, misal 22 ya, mau barang tes, coba kita tambahkan, nah dia akan munculkan notifikasi. Nih ya, ini JavaScript DOM-nya. Kemudian ini untuk apa namanya, menambah data barunya ya, dengan menggunakan apa namanya, data bahan ajar push no item untuk menambahkannya, kemudian di render stock ya, dengan get term by kode barang, nama barang, dan stok. Kemudian muncul pop-up data berhasil ditambahkan, bukan datanya ya. Misal saja dengan stoknya 3 ya, ditambahkan, notifikasi muncul, data berhasil ditambahkan, ini sudah muncul. Atau layarnya, tracking pengirimannya, kita masukkan materialnya ya, coba masukkan. Kalau kita salahkan, bisa kita tidak isi, dia akan muncul pop-up juga ya. Tidak sih, masukkan nomor PO ya. Ini juga menggunakan apa namanya, JavaScript DOM ya. Ini jika kita tidak memasukkan, dan jika kita kosongkan, maka akan muncul pop-up masukkan nomor DO ini ya. Dengan apa namanya, function ini dia akan mengambil dari variabel tracking input dan tracking resultnya. Kemudian untuk jika kita salah masukin nomor DO juga, dia akan muncul pop-up ya. Ini juga JavaScript DOM-nya. Cause data tracking value if data result in HTML so far data tidak ditemukan, return. Ini coba kita masukkan sembarang, kita cari data tidak ditemukannya notifikasinya. Kemudian jika kita cari nomor DO yang sesuai ini, sekarang sudah ada di sini ya, di save info ini kita bisa cari. Ini untuk detail pengirimannya. Ini juga menggunakan JavaScript DOM untuk menampilkan riwayat perjalanannya. Ini mana data perjalanan for each item dan history, waktu, keterangan. Ini ya buat di sini. Kemudian result inner HTML ini untuk ubah isi dari HTML-nya ya. Kita mulai ulang dari awal, kita coba kembali. Ini tampilan web awal loginnya ya. Ini tampilan awal loginnya, dimana ini sudah mencakup email password, tombol login, kemudian pop-up, email dan passwordnya, kemudian tombol masuknya, kemudian memunculkan pop-up ya. Ini juga ada lupa password kan, mana ini untuk lupa password juga, dan belum punya akun. Jika kita masukkan dan masuk ke menu kita duduk selanjutnya,
dia juga muncul pop up ya. Terus ketika kita salah paspor juga dia muncul pop up. Email password salah ya, login gagal. Kemudian jika kita login berhasil juga ada pop up, selamat datang di Cita UT. Untuk dashboard awalnya ada greetingnya, selamat malam, dengan sesuai dengan JavaScript yang tadi, JavaScript yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga memuat apa namanya, data dari yang loginnya ya. Kemudian ini juga ada info box ya, selamat datang di sistem informasi tidak transaksi Banda Aceh Universitas Terbuka. Ini untuk navigasi barnya, ada tombol drop down untuk monitoring, progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Tapi ini masih belum bisa diakses ya karena belum ada kode programnya. Nah, untuk di bagian info bahan ajar ini, seperti ini tampilan stoknya ya. Jika kita ingin memunculkan detail dari buku ini, maka kita klik button detailnya. Kemudian jika kita ingin menambahkan, kita bisa langsung menambahkan di sini ya. Tapi jika kita kosongkan, dia akan muncul notifikasi semua file wajib diisi. Kemudian jika kita masukkan untuk tes, dan masuk di sini juga ada tombol ini ya untuk menambah atau mengurangi. Coba kita tambah data, ada notifikasi pop up, data berhasil ditambahkan. Oke, ini datanya ya, dengan detailnya, kode yang tadi kita masukkan, lokasinya baru, SPMP di 1 stok 1. Kemudian di bagian tracking juga sama ya, ada notifikasi jika kosong, ada pop up-nya, jika salah juga ada pop up-nya sebentar. Dan jika salah, data tidak ditemukan notifikasinya. Coba kita masukkan nomor DO-nya. Ini punyanya Agus Pranoto. Nomor DO-nya status dikirim melalui Pos Indonesia. Totalnya 220.000. Ini trackingnya ya, riwayat perjalanannya, riwayat pengirimannya. Ini untuk sudah selesai antar ya. Mungkin itu saja ya penjelasan dari tugas web kali ini. Ini juga opsional ya, karena di sini tidak ada yang menjalan, tidak ada apa namanya, di contoh tidak ada tombol logout. Saya menambahkan tombol logout karena sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Jika kita logout, kita akan kembali lagi ke halaman login. Oke, mungkin sekian penjelasan untuk tugas pemrograman berbasis web, di mana kita disuruh untuk membuat website Cita ya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengerjaan ataupun penjelasan yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.